Good Shopper, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oke, kembali lagi di sini bersama Jai dari channel Sinyal Gadget ya, channel yang biasanya sih ngebahas produk-produk digital murah berkualitas, tapi ya motor listrik juga termasuk produk digital ya, dan lagi hype saat ini. Tapi kali ini saya lebih ngebahas tentang ini guys, chargernya Yadea, tapi ini adalah versi yang ini versi yang tuh ya, yang 10 ampere. Kan kalau bawaannya tuh yang 6 ampere ya guys ya. Jadi ini ya istilahnya ini fast chargingnya lah. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih saya mau bahas juga fast chargingnya? Karena jujur guys, saya kalau pakai charger bawaannya Yadea itu untuk mobilitas saya itu kurang ini ya, untuk durasi pengecasan di atas 6 jam itu buat saya itu udah sangat-sangat melelahkan gitu ya. Kalaupun kita tinggal tidur misalnya dari malam, misalnya di malam kita ngecas gitu ya, itu kan orang tidur juga maksimal berapa sih? Maksimal juga 6-7 jam ya untuk orang-orang kantor gitu ya, atau bahkan ada yang 5 jam tidurnya gitu ya. Jadi kalaupun dibilang udah ngecasnya gampang tinggal tidur, udah kita bangun pun belum kelar gitu. Itu alasan saya kenapa saya perlu ngebahas yang si fast chargernya gitu ya. Nanti link pembeliannya saya selipin di deskripsi ya untuk fast chargingnya. Nah, soal kedua yaitu tentang ada selalu ya, kalau saya bahas tentang motor listrik Yadea itu selalu ada yang bahas tuh bertanya, Bang, pengeluaran listriknya gimana, nambahnya gimana, mahal apa enggak gitu ya. Nah ini alat ini nih guys, ini namanya tuh wattmeter ya. Wattmeter ini punya beberapa fungsi ya. Ini kan ada fungsi, ada cost, ada up and down, ada reset. Nah, saya setiap melakukan pengecasan, saya selalu menggunakan baik itu dulu pakai yang charger bawaan Yadea ataupun sampai saat ini saya menggunakannya si fast chargernya ini yang untuk Yadea tentunya ya. Ini bisa dilihat tuh ya colokannya. Nah, itu saya selalu menggunakan alat ini guys untuk menghitung lebih akurat sebenarnya biaya listrik saya tuh berapa sih. Nah, cuman kalau diomong di sini doang tanpa kita praktekin kan nanti kurang jelas ya alat ini tuh seperti apa. Nah, Anda kalau lihat ini ada tiga bagian ya. Ini yang atas. Nih, saya nyalakan dulu ya. Ini kebetulan bisa nyala tanpa ini, tapi hanya sebentar. Di bagian atas adalah timer guys. Tapi ini bukan timer yang bisa langsung mati gitu. Kalau kita setel mati, enggak. Ini dia sebentar, ini akan cepat sekali. Dia akan berjalan kalau ada arus yang masuk. Meskipun kecil, dia akan tetap berjalan. Nah, kenapa saya suka ada alat timer seperti ini? Jadi akan menandakan bahwa lamanya charger kita sekian gitu. Nah, itu bisa dilihat dari lamanya timer ini. Lalu yang kedua ini watt. Nah, watt ini adalah besaran watt daya seperti ini nih. Ini kan di sini tertulis tuh 900 watt max ya, dalam kurung max. Jadi maksimal tuh 900 watt. Jadi kurang lebih bisa 900 sampai 930, tapi nggak nyampe 1 kilowatt ya jatuhnya ya, masih di bawah. Nah, di bawahnya lagi itu adalah cost ya. Ini kalau bisa lihat cost atau biaya. Cuman biayanya ini kita input manual guys ya, jadi tergantung tarif dasar listrik Anda. Nah itu, jadi kalau yang bertanya habisnya berapa, sebenarnya bisa kok dihitung gitu, hitung kasar-kasar. Kalau hitung kasar-kasar saya selalu udah jawab ya di komenan yang bertanya. Itu cara ngitungnya tinggal hitung daya listrik TDL rumah Anda, misalnya itu 1300 itu kalau nggak salah per kWh-nya itu tarifnya itu 1500. Kebetulan rumah saya itu 3500 itu per kWh-nya itu sekitar 1699, atau kita kalau ngomong lempeng 1700 deh ya, gitu aja. Makanya saya selalu masukin di sini ya. Saya langsung masuk cost, saya tahan seperti ini. Jadi ini sekarang saya ajarinnya caranya. Nah, sampai muncul 4 ini guys, baru Anda mencet function.
Nah, begitu nih kedip 1, kita pencet up 1, terus kalau mau pindah pencet function lagi yang kedua. Nah, kedip yang kedua kita up 1, 2, 3. Ini sampai membentuk angka seperti ini. Nah, ini saya selalu bikin 1700. Lalu pilih cost, dah sekali aja. Nah, ini dia udah terprogram. Kalau bisa dilihat ini tuh, cost per kWh ya. Jadi kan TDL yang diarah. Itu saya udah set 1700. Jadi Anda nggak usah peduli tentang titik di sini ya. Titik di sini. Nah, ini kalau 1700 ini bukan 17 rupiah, enggak. Ini kita harus baca sebenarnya titiknya di sini. Cuman karena ini kan internasional guys, masih ada hitungan sen. Jadi nggak masalah. Itu anggap aja itu rupiahnya. Itu mendekati ya. Jadi nggak masalah. Oke. Nah, lalu ini bicara fungsi wattmeter ya, cara menghitungnya. Terus pertanyaannya, perlu nggak sih? Sebenarnya perlu nggak perlu ya. Kalau mau lihat clearnya sih perlu, tapi kalau mau cuman kayak buat keperluan ngecas doang, Anda bisa berasa kok tagihan listrik Anda tidak akan terlalu membengkak gitu ya. Kalau yang pakai token pun akan durasinya tetap sama gitu aja. Kebetulan saya pakai token gitu loh, saya pakai token juga. Cuma ini karena untuk keperluan keperluan saya pribadi, saya kan dulu menyatet bensin, pengeluaran bensin. Nah, apa ini jadi pengeluaran bensinnya di sini saya mengukur sendiri, dan sebenarnya sih nggak mempengaruhi karena saya selalu tiap bulan itu selalu isi 2 kali ya, itu selalu isi 2 kali, dan itu nominalnya 200.000 rupiah, dan jujur saya nggak pernah lebih dari 2 kali. Walaupun ngecas kadang banyak, kadang dikit, tetap aja gitu. Jadi kayak nggak ngaruh gitu, kayak karena penambahannya range cuma sedikit. Nanti saya kasih lihat deh perhitungan dia tuh berapa banyak. Ini saya udah lempengin 1 rupiah berarti ya 1.700 ya. Nah, lalu chargernya sendiri guys, chargernya sendiri ini berat loh. Ini karena metal ya, dan dia tuh bukan cuma lampu indikator. Nah, ini dia ada 3 seperti ini, dan ini layar ada persentase. Cuman persentase di sini jangan berpikir dia bisa ngedetect baterai kita. Enggak. Jadi nanti bisa dilihat dia itu cuman kayak indikator itu kalau kalau yang bawaan kan lampunya dari merah ke hijau. Ini ada merah, kuning, hijau. Jadi dia kalau lagi ngecas itu adalah merah, kuning. Kalau sudah full dia akan merah dan hijau. Merah itu power si charger ini, dan angka di sini menunjukkan nanti 100%, artinya sudah full. Dan nanti akan dicocokkan oleh alat ini, dan yang tadi ya, timer tadi, dia tidak akan menghitung meskipun misalnya Anda kebablasan nih, misalnya harusnya sudah full 5 jam tapi Anda kebablasan misalnya 7 jam baru dicabut. Anda bisa lihat di sini akan menghitungnya tetap 5 jam. Jadi benar-benar cut off itu yang di fungsi cut off. Jadi fungsi cut off pun juga ada di charger ini, tetap sama bawaan. Jadi ya saya pikir, dan durasinya lebih cepat gitu. Nah, kalau tadi kan bicaranya kira-kira nih ini 900 watt. Kalau orang umum kan berpikir kalau ngecas itu linear ya, garis lurus gitu ya. Sebenarnya enggak guys. Bentuknya tuh dia tuh bentuk gunung ya. Bentuk menggunung. Kenapa? Karena ini kan tadi ditulis ya 900 watt itu maksimal. Maksimal itu artinya peak, puncaknya. Nah, waktu awal ngecas dia akan menghajar yang tidak langsung 900 ya, tidak langsung 900. Cuma nanti akan menuju akan 900, tapi nanti setelah 900 dia akan turun sampai ke 0. Jadi bentuknya begitu. Jadi kenapa perhitungannya akan kurang lebih sama antara pakai slow charging atau yang pakai fast charging, akan sama karena daya isi baterainya sama. Itu jawabannya. Jadi makanya kenapa tidak akan ada perbedaan, malah perbedaannya akan apa? Perbedaannya hanya di waktu pengecasan yang jauh lebih cepat. Oke, nah ini mungkin saya kalau secara teori begini kayaknya ada yang masih percaya, ada yang masih nggak percaya. Jadi nanti saya akan buktikan. Nah, alat ini bisa mengetahui arus yang masuk. Jadi alat ini sebenarnya bisa mengecek semua alat listrik, termasuk kulkas, rice cooker, AC, ya
pokoknya yang di rumah Anda itu bisa diukur sebenarnya. Jadi ini hanya alat pengukur guys ya, jadi biar lebih fair gitu loh. Berapa sih watt yang masuk, berapa sih watt yang dikeluarkan, biayanya berapa sih. Cuman kalau untuk biaya selalu ya guys ya, kita masukin manual. Jadi misalnya Anda, dan durasinya ini tadi kan ini udah 00 ya, udah 00 ya. Karena saya setiap saat mau ngecas lagi selalu saya reset. Di sini kan ada tombol reset, di reset aja, tinggal ditusuk pakai tusuk gigi juga bisa kayak gitu. Dan tapi ya kayak gitu tadi, masukin manual lagi guys. Oke. Nah, sekarang kita langsung menuju ke prakteknya langsung. Yuk. Oke, good chopper. Nah, ini dia ya guys ya, motor saya. Ini kondisi baterai udah 3 bar, tapi ini kalau dijalankan ini bisa langsung melorot ya, udah seperti biasa ya, karena jarak tempuhnya ini sudah menunjukkan 3303. Dan sebagai bukti bahwa ini sudah 100 kilo lebih, saya selalu mencatat guys. Nah, ini dia guys catatannya ya, ini di 3190 ya, terakhir nih di 3190, jadi hampir 3200 ya. Jadi ya sorry, bukan 100 belasan ya, jadi 100 berapa tuh, 3190. Mari kita hitung bersama-sama. 3303 dikurang 3190 ya, sorry guys, bener guys ya, 113 ya ini hasilnya ya. Jadi ini udah pemakaian 113 kilo dengan kondisi baterai standby itu 3 bar, tapi begitu tarik pasti langsung melorot jadi 2 atau 1. Dan ini saya udah kasih lihat persiapannya ya, ini udah colokannya. Nah, ini chargernya. Jadi kalau saya punya kebiasaan guys, saya colok ini dulu guys. Nah, ini bisa dilihat Anda, jam saya ini menunjukkan anggap ini 12:30 ya guys ya. Ini kita lihat, karena ini begitu nyolok ke sini, ke listrik, dia akan langsung menghitung guys. Ini sorry ya, ini karena saya sendiri jadi mungkin agak ribet ya nyolokinnya sambil nge-record. Sorry kalau videonya agak sedikit goyang-goyang ya. Ya, ini saya sengaja, saya selalu kebiasaan saya nyolok. Sebenarnya yang mudah tuh harusnya nyolok bawah dulu, tapi saya ini kebiasaannya nyolok ini dulu biar tahu gitu arus yang masuk tuh berapa gitu. Oke, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, dia langsung waktunya akan menghitung. Nah, ini wattnya sudah, karena tapi di sini bisa dilihat ya, ini dia masih mengkalkulasi, masih mencari-cari. Jadi kita langsung colok aja, langsung colok ke sini. Nah, itu sudah kipasnya sudah bunyi guys, dan Anda bisa lihat di sini langsung ya, pergerakannya wattnya langsung besar ya, menuju 800, dan tarifnya pun langsung terhitung. Kalau Anda bisa lihat, kalau kurang ini akan saya nyalakan. Nah, itu biar lebih jelas seperti itu. Oke. Dan untuk tampilan displaynya ya saat ini, nah ini yang tadi saya bilang, ini dia membacanya, dia lampu merah, kuning, dan ini langsung 5, 6. Ini sangat-sangat cepat ya. Ini karena kameranya ya guys ya, jadi bukan nanti jalan begini, enggak, dia sebenarnya diem. Ini karena kameranya aja gitu ya, biasa feedback gitu. Oke, dan kemana-mana ini akan saya skip, ntar videonya pas sudah finishnya aja, tapi saya belum cabut, jadi Anda bisa lihat nanti. Saya belum cabut, saya akan tunjukin bahwa nanti di wattmeternya itu akan kosong dan apa ya, kita langsung ke kesimpulannya aja nanti ya guys ya. Ini saya skip dulu, saya open di sini. Ops, ada yang lewat. Oke, nggak apa-apa
Ya, nih seperti ini ya. Jadi jangan berpikir ini, wah ini gerakannya cepat sekali. Enggak. Jadi ini memang awal-awal seperti itu gitu. Ya, kita tunggu ya. Nanti bisa kelihatan kok durasinya berapa lama. Anggap aja ini sekarang udah setengah 1 ya guys ya. Oke. Berarti kalau misalnya 5 jam itu bisa setengah 6. Jadi nanti kita lihat lagi jam di motor saya jam berapa, di waktu timernya itu off-nya di berapa ya. Oke, yuk kita langsung ke bagian akhir. Yuk chopper. Nah ini dia guys, ini kebetulan sudah di angka 100% dan seperti saya bilang nyalanya lampu merah sama hijau ya. Ini sama aja sih, kalau di charger bawaan kan lampu hijau aja tapi tanpa memberi keterangan baterainya sudah full atau enggak. Kalau di sini ini benar-benar full dan bisa dilihat ya. Tadi kita mulai setengah 1 dan ini jam saya menunjukkan jam 6.15, artinya tidak sampai 6 jam guys. Itu untuk pemakaian 100 km lebih dan di sini bisa terlihat ya. Nah, saya nyalakan sebentar. Tuh guys, waktunya berhenti ya guys ya, 5.46 dan nggak akan jalan lagi. Dan ini adalah tarif, sebentar saya nyalakan lagi. Ini adalah tarif listrik habisnya pengecasan untuk 100 km lebih, tepat tadi 113 kilo ya. Ini jadi cukup sangat-sangat murah, dan ini pun untuk TDL yang seperti saya ya, daya listriknya tuh 3500 watt dengan TDL tuh 1699 atau 1700. Kalau TDL Anda, maksudnya daya listrik Anda lebih di bawah, ya hitungannya pasti di bawah lagi gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya sangat recommended kalau Anda mau jarak tempuhnya cepat, jarak tempuhnya jauh tapi pengen ngecasnya nggak lama-lama, ditinggal tidur sesuai ya, 5 jam lebih doang, atau ya sekitar 5-6 jam dah kita bicaranya gitu ya guys ya. Itu saya sangat recommended Anda membeli fast chargingnya untuk motor listrik dia ini. Ini untuk kebetulan bisa dipakai untuk semua tipe motor jadi ya, nggak cuma ini, kebetulan saya L8S Pro, nggak cuma L8S Pro, ini bisa dibuat S9 ataupun buat G6 Lite ya gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe jika kalian mau tahu perkembangan saya, cerita saya tentang motor hadiah ini atau mungkin review produk digital lainnya. Oke, saya Jai, bye bye.